yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Terus ini rumus-rumus yang dipakai dalam resultan gaya ini sebenarnya juga udah saya sampaikan di minggu depan makanya ya. Resultan sama dengan itu kalau pakai aturan kosinus, akar gaya A kuadrat ditambah dengan gaya B kuadrat ditambah dengan 2 kali A kali B cos alfa. Ini besar resultannya. Tapi kalau besar selisih pakai minus 2 kali gaya A, gaya B dikalikan cos alfa. Sedangkan untuk mencari sudut antara dua gaya yang bekerja ini tadi, sudutnya resultan ini berapa, kita pakai aturan sinus. Besarnya R itu sin alfa. Terus besarnya A dibagi dengan sin alfa 1 sini. Terus yang B, besarnya B ini, panjangnya ini, sama dengan sin alfa 2. Ini untuk mencari resultan, tapi teman-teman kan, nah kayak ini. Paling gampang pakai uraian gaya, jadi diuraikan gayanya satu persatu di sumbu X dan di sumbu Y, nanti total gaya di sumbu X berapa, di sumbu Y berapa. Nah, akar dari gaya di sumbu X dan gaya di sumbu Y dikuadratkan, itu adalah resultan gaya yang bekerja di sistem ini tadi. Terus untuk mencari arahnya tinggal jumlah gaya pada sumbu Y dibagi dengan jumlah gaya di sumbu X. Ini contoh mencari resultan gaya. Kita punya gaya 6 Newton ditambah dengan 8 Newton. Ini kalau pakai metode jajar genjang. Jadi jumlahnya resultan ini tadi 6 ditambah 8 ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 8 dikalikan cos alfanya 60. Jadi dengan rumus ini kita dapat, tapi juga bisa dengan diuraikan seperti ini. Kalau ini diuraikan sumbu X, sumbu Y kan gampang juga, atau teman-teman bisa menghafalkan rumus dari aturan kosinus. Ini ada satu contoh. Ini sebenarnya materi di teknik industri, tapi saya beri juga di sini. Kita punya gaya F1 sebesar 10 Newton. Terus kita punya gaya F2 sebesar 6 Newton. Nah, kalau kita mau cari resultan gayanya, tinggal diuraikan di sumbu X dan sumbu Y. Kita punya F1 di sini dengan sudut 60. Kita uraikan F1 ini tadi ke sumbu X, jadi Fx1 ke sumbu YE. Jadi Fy1. Bisa pakai sini F1, 2, sini Fx, sini Fy. Kalau F1 ini berarti Fx-nya berapa nilainya? Kalau kita punya theta di sini 60 derajat.
Ada yang tahu? Ini seperti tugas kemarin loh. Tugas kemarin aja Nuril benar juga mengerjakan. Nuril ada? Nuril belum join. Ada kemarin yang benar. Rafli kemarin yang benar. Gimana Rafli kalau ada soal seperti ini? FX-nya berapa Rafli? 60 bukan. FX-nya berapa Rafli? Ini FX1. Berapa Rafli? 60 bukan, Bu. Hah? Berapa? 60. Kok 60? FX-nya berapa? Rumusnya FX gimana kalau kita lihat di sini? Kalau kita lihat di F1 kan arahnya ke sini, F1. Kita uraikan sumbu X, kita uraikan ke sumbu Y. Vektornya ke sini. Nah, ini F1. Kalau kita punya arah F1-nya ke sini, terus ada sudutnya ada 60 derajat. X1-nya berapa Rafli? Sin bukan. Hah? Sin. Kok sin dari mana Rafli? Dikit lupa, Bu. Lulu. Yang lain gimana? Ada yang bisa bantu? Yang lain? Rama? Iya, Bu. Aku ya. X1-nya berapa Rama kalau begini? Untuk F1 ini. FX1-nya berapa? 30 ya, Bu. Dari mana Kavi 30? Ya kan itu sudut siku-siku kan 90 dikurangi 60. Dari FX1-nya rumusnya apa? Ayo. Ini kemarin di semester 1 kita bahas. Sekarang di minggu pertama kemarin dibahas, minggu kedua juga kita bahas juga. Ayo. Masa wis lupa rek? Yang lain? Arul? Ayo Iqbal, gimana Iqbal? Cas 60 ya. Bu. Hah? Cas 60. F cos 60. Kalau FY-nya berapa Arul? FY-nya sin 60. F dikalikan dengan sin 60. Terus sekarang ini yang F2 kita punya gaya F2 ke sini, kita uraikan ke sumbu X jadinya ke sini Fx2. Terus kita uraikan ke sumbu Y ada ke sini Fy2. Sekarang Fx2 nya nilainya berapa? Sin 30. Bu. Fx2 nya berapa? F kali sin 30, Bu. Kok sin Fx lo ya? Sudutnya di sini lo ya. Cos, Bu. Berarti min apa plus? Min. Soalnya di sebelah kiri. Min F2 kali Fx2 F2 kali berapa? Cos 30. Cos 30. Terus kalau Fy2 nya
min F kali sin 60. Kok 60 dari mana? Kan itu kan 90, Bu. Kan kekurangan 30. Gak gitu dah, Bu. Ini kan di depannya sini kan. Nah, tadi kan kalau kita pakai, kita punya dua gaya, ditambahkan kan gini. Jadi ya fokusnya ke sini aja. Oh, Dipindahkan sejajar dengan sini toh. Jadi ya di depannya theta toh. Kalau kamu mau pakai sini, pakai sudut yang ini, berarti sini apa? Cos. Baru cos 60 kalau kamu pakai sudut yang sini. Tapi kalau kamu pakai yang sini, dia kan di depannya sudut, jadinya kan pakainya sin. ya, Bu. Gimana, Iqbal? Dong nggak Iqbal? Ya, Bu, paham, Bu. Nah gini, punya gaya ke sana F2, terus diuraikan ke sumbu X. Ini tadi 30 derajat, ini F2X. Kita uraikan lagi ke sumbu Y, jadi F2Y. Sudutnya kan kita pakai yang ini, saya nggak peduli sudut yang sini, saya pakai sudut yang sini. Nah ini kan bisa pindah ke sini kan, sejajar membentuk di 3 tadi. Kalau kita mau resultan gaya kan ada metode segitiga, kita pakai yang sini. Ini kan jadi segitiga tertutup jadinya. Kalau fx-nya sampingnya theta, jadi dia pakainya f cos. Depannya theta pakainya f sin. Yang lain ada pertanyaan? Rafli sudah ingat apa masih lupa? Sudah ingat, Bu, sudah ingat. Yang lain? Ada pertanyaan? Habib dong. Habib? David ada di situ. Ada, Bu. Dong Kak David. Apa, Bu? Mudeng enggak? Mudeng, Bu. Paham. Oke. Dong ya, berarti kita lanjut ya. Ini pakai sin 30. Tinggal dijumlahkan. Jadi fx-nya ini tadi F1, F1-nya ada 10 kali cos 60 setengah. Terus yang sini 10 kali setengah akar 3. Ini min 6 kali cos 30 setengah akar 3. Jadi yang fx-nya 5 min 3 akar 3. FY-nya 5 akar 3 min 3. Dari sini ada pertanyaan? Itu 5 dari mana, Bu? Ini 10 kalikan cos 60, cos 60 kan setengah. Oh iya, 5. 10 kali setengah kan 5. Min 3 akar 3 itu, Bu. F2 kan yang nilainya kan 6. 6 setengah 3. Oh ya, Bu. Yang ini 10 dikalikan sin 60 kan setengah akar 3. Iya, 5 akar F2-nya 3. min 6. Min 3, ya, Bu. Jadi akar dari 5 min berapa? Min 3 akar 3 kali 3 berapa? Kalau di kuliah statika, kuliah apapun sih, harus pegang kalkulator ya. Kalkulator HP kan ada, Bu, ya? Jadi dibuka. Lihat terus kalau kalian gini, apa HP-nya dipakai buat meeting, terus habis itu pegang, bisa tak?
Kan bisa keluar sebentar, Bu. Eh? 3 apa 3 dikalikan dengan 3 sama dengan ini jawabannya sih. Coba ya. Ini nilainya 5,2. Terus yang akar 3 akar kali 5 sama dengan 8. Jadi ini 5,66. Jadi resultannya sama dengan sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Fx-nya 5,2 kuadrat ditambah fy-nya 5, Ikut cara ngitung mungkin 5 ini min 3-nya gimana, Bu? Maksudnya 5 dikurangi 3 terlebih dahulu, baru dikalikan akar 3. 3 akar 3 dikali 3 5 dikurangi Kalau itu kurang dari 5, Bu. enggak ya, salah hitung saya. Nah ini harusnya nilainya 0,2. Ini 5,2. Ininya 5 berarti min 0,2. Min 0,2 nilainya. Ini 5,66. Berarti ini min 0,2 kuadrat ditambah 5,66 kuadrat. Jadi resultannya Itu cara ngitung 5 min 3 akar 3 itu 3-nya dikalikan terlebih dahulu sama akar 3, baru dikurang 5 dikurangi hasil dari 3 akar 3. Kok hasilnya 0,12, Bu? Bukannya 0,1? 0,19. Dibulatkan, Bu, ya? Oh, ya, Bu. Ditambah 32,04 ditambah 0,04 terus diangkat. Resultannya sama dengan 5,66 Newton. Nah, besarnya pakai panggilan alfa sama dengan sigma Fy per sigma Fx. 5,66 dibagi dengan min 0,2. Ini tangan alfa dibagi dengan 0,2. Banyak sekali ya. Yakin kali. Saya mau ngoreksi punya saya, Pak. 0,04 plus 32,04 kan hasilnya nanti dibagi 2, Bu, kalau akar. Kayak gitu kan, Bu? Hah? Kan kalau Yang ini, akar Pak? kan hasil dari 0,04 plus 32,4 kan dibagi 2. Kan hasilnya nggak mungkin 5,6. Bukan akar. Iya, akar kan dibagi 2. Loh, akar kan dia pangkat setengah. Oh, iya, Bu. Lah iya, Bu, kalau pangkat setengah kan dibagi 2 kan, Bu? Iya, kok bisa, Pak? Nah, kalau sekarang gini, 16. Akar dari 16 itu berapa? 8 kan? Nah, 4. 4 Oh. kuadrat itu sama dengan
16. Jadi Perkali kalau pangkat ya. setengah beda toh. Sama dengan 4. Ya beda dengan setengah. Kecuali kalau kamu cuma akar 4 sama dengan 2. Soalnya berapa? 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Oh iya Bu, iya Bu. Jangan ini yang buat patokan, tapi kan 4 pangkat setengah itu baru 2. Nah kalau 16 kayak 25 itu kan 5 gitu loh. Iya. Saya hitung kalkulatornya. Kak aja yang pegang kalkulator kak. Berapa, Bu? Kak aja yang pegang kalkulator sama sekali. Kalau Ini masih pegang Bu. Kalau 5,66 dibagi min 0,2 itu hasilnya 28,3, Bu. Gak ada duanya. Yang mana? Yang mana? Bawah sendiri tuh. 28, 3. Duanya gak ada. loh ini ada tadi tapi tak bulatkan. Ini tadi kan sebenarnya enggak 0,2 tapi ada banyak. Tak bulatkan. Tangan. Sip. Mungkin yang dibulatkan yang 19 itu Bu. Yang 0,2 mungkin. Min 87, ini sama dengan min 87,98 derajat. Nah, tangan itu minus di mana? Kalau kita ingat gak sih? Ini itu yang positif apa? Aku lupa. Kuadran 1, kuadran yang positif, ada yang tahu? Yang positif yang mana? Nah, kuadran 1 itu semua positif, kuadran 2 itu sin yang positif, kuadran 3 ini tan yang positif, ini cos yang positif. Terus ini kan minus 87, berarti pilihannya di sini dan di sini. Berarti resultannya nanti kalau nggak ke sini ya ke sini. Harusnya yang ke sini karena F1. Sini yang F2. Ini yang sejajar sini. Harusnya kan ke atas Bu. Nah, ini yang kesini kita gambar jenjang tadi loh. Iya Bu. Jadi resultannya kan ke sini. Nah, berarti yang di kuadran 2 minus 87. Kalau kita buat resultannya kan kuadran 2. Berarti resultannya itu ke sini. Resultannya dengan sudutnya ini 87,98 derajat. Oke, dari sini ada pertanyaan? 87,98 derajat itu dari mana, Bu? Ya Allah,
Ini loh Kavi, pakai rumus ini loh Kavi. Tangan inverse min 28,32 ini tadi. Ini kalau kamu masukkan ke kalkulator, tangan inverse min 28,32 ini nanti nilainya min 87,98. Oh, sekarang tanya, ya, Bu. maksudnya Ya, Bu, paham, gimana Bu? paham. Kalkulatornya Bu, gitu. Gak Bu, maaf. Oke. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut kalau gitu. Lanjut. Itu di kalkulator tangan langsung min 1, ditulis. pangkat min 1. Oh, pangkat min 1. Hmm. Oh, iya pangkat ini. Tangan di kalkulator kan ada tangan min 1, kita harus mencet dulu ALT atau apa itu. Kelihatan nggak? Harus di kalkulator. Terus. Kelihatan pasti ya. Ngeblur, Bu. Bisa. Screenshot aja. Tak kirim di grup. Nih dipakai itu yang ini. Mana ya? Grup ini tuh grup apa ya? Ini kan grup. Nah, yang mantan di sini. Yang di grup. Kita lanjut lagi. Kalau udah cari resultan gaya ini tadi, kita lanjut ke kesetimbangan benda tegar. Kalau kemarin kita bahas tentang kesetimbangan partikel, cuman ada satu syarat yaitu sigma F sama dengan 0. Kalau kesetimbangan benda tegar ada tambahannya, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen. Sigma momen sama dengan 0. Sebuah benda tegar dalam keseimbangan jika gaya luar yang bereaksi membentuk sistem gaya ekuivalen sama dengan 0. Jadi sebuah benda tegar dia dikatakan seimbang kalau memenuhi 3 syarat ini. Syaratnya sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Ini contoh benda tegar. Apabila kita kasih gaya ke bawah ada 1200 Newton, ini anggap aja siku dijepit di tembok. Nah, dari siku dijepit di tembok ini kita kasih gaya di sini, pasti dia akan bisa bergerak gini ya. Kelihatan ya kursor saya ya? Saya kelihatan, Bu. Nah, itu yang dinamakan dengan momen. Nanti kita bahas juga momen itu apa. Ini contoh benda tegar kalau ada sebuah siku dijepit dengan tembok dikasih gaya luar seberat 1200 Newton. Beda partikel dengan benda tegar. Kalau partikel kita hanya fokus ke satu titik dan kita mengabaikan geometri di benda. Kalau benda tegar itu kombinasi dari beberapa partikel. Ini bedanya partikel yang kita bahas di minggu kemarin sama benda tegar. Jadi kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini, teman-teman harus pakai 3 persamaan ini untuk mencari gaya yang ditanyakan. Nanti kalau masih ada waktu, saya bahas tentang reaksi tumpuan. Jadi ini tumpuan jepit di sini. Gaya yang bekerja di tumpuan jepit itu ada gaya vertikal, ada gaya horizontal, dan gaya
momen. Unitnya momen gaya. Hari ini kita bahas juga momen gaya. Kalau kita lihat pada gambar ini dikasih gaya ke sini. Lenturan ini yang dinamakan dengan momen gaya. Cara mencari momen gaya rumusnya gaya dikalikan dengan lengan. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, gaya dikalikan dengan lengan. Dia selalu membentuk siku-siku atau tegak lurus seperti ini. Kalau dia nggak punya lengan yang tegak lurus, dia nggak bisa berputar. Misal gayanya ditaruh di sini, ada gaya di anggap aja titik P ya, ada gaya di titik B, dia nggak akan membuat si siku ini tadi bergerak begini kan. Makanya sebuah momen itu harus tegak lurus dengan struktur. Kalau gayanya membentuk sudut, kita harus uraikan seperti gaya ini tadi. Harus diuraikan sumbu X dan sumbu Y mana yang tegak lurus. Jadi itu yang mempunyai momen. Yang tegak lurus dari strukturnya itu yang mempunyai momen. Ini bisa sin, bisa cos, tergantung dengan mana gaya yang tegak lurus dengan struktur. Nah, kecenderungan gaya untuk memutar benda terhadap suatu sumbu. Kecenderungan gaya untuk memutar benda terhadap suatu sumbu ini yang dinamakan dengan momen. Kalau ada gaya ke arah F, kalau kita titik acuan titik putarnya di sumbu A, titik A, maka strukturnya ini tadi akan bergerak ke sini. Kalau gaya ini tadi misal ya ke arah sini, berarti A ini tadi akan berputar ke arah sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman bisa dilihat gambar saya ya. Kalau teman-teman lihat, misal tangan saya ini struktur siku atau WF atau bin, kalau ada struktur gini, dia dikasih beban di sini, dia kan pasti geraknya gini. Kecenderungan untuk lenturnya berarti kan ke sini. Nah, kalau begini berarti dia searah dengan jarum jam. Kalau gayanya dari bawah, saya dorong ini ke atas. Jadi kecenderungan si beam atau struktur ini tadi akan ke atas atau berlawanan arah dengan jarum jam. Itu yang kita pakai buat acuan ya. Jadi kalau dia berlawanan arah dengan jarum jam, nilainya positif. Tapi kalau searah dengan jarum jam, maka nilainya negatif. Kita lanjut, ini contoh soal untuk momen. Kelihatan ya, saya screen saya yang baru ya. Ini kita hitunglah besar momen gaya akibat gaya F sebesar 30 Newton. Sumbu putarnya ada di titik Q. Nah, sumbu putarnya ada di titik Q. Untuk soal yang pertama, yang A, kita punya beamnya sebelah sini, sepanjang 3 meter. Ada gaya sebesar F 30 Newton dengan sudut kemiringan ada 30 derajat. Jadi teman-teman harus menguraikan ke sumbu
Y karena sumbu Y yang tegak lurus dengan BIM ini tadi. Berarti nilainya gaya yang tegak lurus ini tadi FY berapa FY? Gaya FY-nya berapa, Rafli? Kelihatan ya screen saya ya? Kalau di situ, dia di depan apa di sampingnya theta? Sampingnya, Bu. Ya theta. Di depan. Depan. Kan sampingnya theta kan yang sini. Sini kan nggak punya lengan. Dia fx-nya kan nggak punya lengan dengan si BIM ini tadi, ya toh? Jadi yang punya lengan FY. FY itu kan di depannya sini. Jadi FY sama dengan F sin 30. Jadi momen sama dengan gaya dikalikan dengan lengan. Gayanya berapa? Gayanya F sin 30 kali lengan-lengannya berapa? 3 meter. F-nya ada 30 kali sin 13,5 kali 3 meter. Coret-coret ada 15 kali 3. 45. 45 Newton meter. Dong ya. Itu FY itu gimana, Bu? Mungkin ada yang nggak paham, Bu. FY ini gimana? Maksudnya gimana pertanyaannya? Iya, enggak, maksudnya kok tiba-tiba FY terus kalau sin 30 kan emang dari depan gitu loh. Nah ini kan tadi kan sini ya, BIM-nya ya. Ada gaya ke sini. F. Petanya kan di sini. Diuraikan kan? Tadi kan syaratnya momen dia harus tegak lurus dengan struktur. Kalau ini kan nggak tegak lurus kalau dengan strukturnya. Iya, Bu. Jadinya yang tegak lurus ini tadi kita harus buat F ini buat tegak lurus. Nah, dengan menguraikan gaya F tadi ini ke sumbu X atau sumbu Y. Kalau sumbu X, kalau F ini tadi kita uraikan ke sumbu X, maka struktur ini tadi kan nggak punya lengan loh. Kalau kita mau putar di sini. Iya, Bu. Yang X kan nggak punya lengan. Jadi Pakai FY. FY yang dipakai. Terus FY-nya berapa? FY-nya enggak kita uraikan dari ini tadi. Jadi pakainya FY Kali 30. Misal kalau gayanya ke sini, ini ada struktur. Misal WF atau BIM atau siku atau holo apa aja. Nah, ini gayanya ke sini. Nah, ini juga yang misal dulu ya. Harus diuraikan dulu. Mana yang tegak lurus? Misal sini 3 meter, tapi sini cuman 2,5. Jadi momennya di titik A ini tadi kita uraikan ke sumbu yang tegak lurus, maka berarti F di 30 dikalikan dengan lengannya 2,5. 30 Kali lengan, Bu ya. lengannya kan cuma sampai sini, nggak sampai sini. Titik di lengan itu titik gaya yang bekerja dengan titik sumbu yang mau diputar tadi. Bu, meskipun lengannya 4 meter, kalau titiknya di 3 meter, kita kali 3 meter. Jadi misal sini, gayanya di sini, ini ada 2 meter, 2 meter. Berarti ya cuman acuannya sini ke sini aja, gak sini sampai sini enggak. Titik di mana gaya dengan titik kita.
Oke, dari sini ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke soal yang kedua, yang ketiga. Lanjut ya. Sekarang yang B. Momen sama dengan F kali M. Ini sudah tegak lurus. Tapi dia arahnya kemana? Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia tetap positif ya. Kalau ini tadi ke sini, berarti dia searah jarum jam. Ini berarti nilainya harusnya negatif. Yang B, gayanya ini berapa? Gayanya 30 Newton. L-nya berapa? 5 cm atau harus disamakan unitnya. Ini kan sudah Newton, berarti sini harus meter. 10 pangkat min 2 meter. Jadi dikalikan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. 30. Jadi 1,5 Newton meter untuk yang B. Dari sini ada pertanyaan yang B. 10 min 2 M itu dari mana, Bu? Senti ke meter. Effendi, dong. Senti ke meter itu konversi. Iya, Bu. Paham. Nah, nilainya ada pertanyaan. Lima kali 10 min 2 itu gimana, Bu? Barusan ditanyakan Effendi. 5 cm ini tadi Ya, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. 2 meter. Iqbal gak, maksudnya Iqbal 10 pangkat min 2 ini apa gitu dah? Iya. Jadi gini, kan harusnya kalau 5 cm sama dengan 0,05 meter. Nah ini biar enak nulisnya jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Ini tuh sama, ini sama dengan ini. Cuman beda penulisan. Oh, ya, Bu. Jadi kalau 0,1, 0,5 berarti 5 kali 10 pangkat min 1. Kalau 0,0005, apalagi kalau nolnya banyak ya, 0,000. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 10 pangkat min 6. Sama seperti kalau teman-teman nulis 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Ya, Bu, paham, Bu. Oke. Dari soal B ini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, saya lanjut ya. Ini tadi titik putarnya di sini. Ini gayanya ini biar tegak lurus sama ininya. Terusin ke sini. Ini F sama dengan 30 Newton. Tinggal saya cari ini. Panjangnya ini berapa? Kalau sini ada 60 cm, ini ada 30 derajat. Ini berapa panjangnya ini? 60 kali 30. Sin. Oh, sini. Gimana, Bu? Lengan kali itu, Bu. Panjang. Kalau kita mau cari samping ya pakainya cos. Jadi L ini tadi L sama dengan 60 cm kali
Cos 30. 30 berarti Bu. Kok 30 kan? Dari Iya enggak? Dong, kecepatan atau gimana ini? kali 30 akar 3 kali 10 akar 2 itu diganti meter. Mm-mm. Oh ya Bu. Berarti N-nya Jadi ini ya. misalnya 30 akar 3 diuraikan lagi. Gak apa-apa Bu. Apa emang gitu aja cukup? Gini aja nggak apa-apa, nanti harusnya dihitung. Kalau teman-teman pegang kalkulator ya harusnya dihitung. Dan nanti momen sama dengan F kali L. F-nya ada 30 Newton, L-nya ada 30 akar 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini coret tinggal 1, ini coret ini hilang, jadi 9 akar 3 Newton meter. Ada pertanyaan? Untuk yang C, Coba bentar Bu, mikir dulu Bu. mm-mm. Yang lainnya nggak ada suaranya nih. Itu kalau kali main coret gitu gak apa-apa tuh Bu? Ya nggak apa-apa kalau sama. Ini kan yang tak coret nolnya. Nolnya tak coret, nolnya tak coret. Nah, ini ada 2 nol. Jadi kan hilang. Nolnya yang dicoret. Berarti Mm-mm. gak 30 coret 30 enggak Bu ya? Enggak. Berarti nolnya yang Kan dicoret. tetap 3 kali 3 kali akar 3 kan 9 akar 3. Terus gimana Bu kalau 9 akar 3-nya NM itu Bu? Yang 9-nya itu Bu yang maksudnya. Ya nilai akarnya 9 akar 3 ini apa yang Iya. Yang dimaksud Effendi yang mana maksudnya? Maksud dari 9 itu Bu dari mana? 3 kali 3 itu kan. Ya Bu. 3 kali 3 kali Bisa akar akar 3 3. ini. Itu kan 10 min 2-nya kan udah hilang Bu, kena coret Bu ya. Jadi kan ini 3 kali 3 kali akar 3. Jadi 9 akar 3. Tapi kan itu 10 min pangkat min 2 kan. Kalau dicoret kan bisa itu Bu. Pangkat min 1 Bu. Jadi kan 0,5 0,1. Yang 10 pangkat min 2 kan dicoret nolnya. Kan jadi 10 pangkat min 1. Terus Jadi kan masih ada 0,1. lagi. Kan ada 2 nolku. Ini ada juga min 2 berarti kan hilang. Itu yang 30 nol yang pertama dicoret sama min pangkat min 2-nya, terus 30 sebelahnya lagi dicoret sama pangkat min 1-nya. Jadi kan misal gini ya, 10 kali 10 kali 0,01. 0,01 ini tadi kan sama dengan 10 pangkat min 2. Ini tak coret jadi min 1. Ini tak coret jadi hilang tinggal 1. Berarti ini 1. Ini kan sama aja tuh yang ini. Ini tak coret ganti yang ini. Ini tak coret ganti yang ini.
Ya Bu. Ada 24 di 8, jadinya min 2. Ini bisa kalau Itu tanya orang soalnya mau ngehilangin ukuran sentinya itu Bu ya, Mm-mm. supaya jadi NM. Mm-mm. Dirubah menjadi meter, senti ke meter dulu, habis itu gaya dikalikan dengan Newton kalikan meter jadinya nm, Newton meter. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Rafli paham? Paham Bu. Oke. David, Paham Bu. Gilang? Paham Bu, paham. Oke. Habib? Dari tadi Habib dipanggil gak nyawa tuh. Banyak yang beli kopi mungkin ya. Oke ya, yang lainnya. Kita lanjut ya. Tapi ini mau mana gitu. Ini ada mungkin kita bahas nanti setelah Habib ya. Ada 2 soalnya. Akan banyak soalnya. Yang paling istimewa benda kata. Ada yang subscribe YouTube saya nggak? Saya Bu. Untuk namanya channelnya apa Bu? Sudah saya share di grup dari 8 tahun lah. Nuril. Maksudnya di YouTube saya kan ada pembahasan seperti ini juga, tapi kelasnya industri. Kan teman-teman bisa lihat di situ juga. Ya Bu. Yang kemarin sudah dimasukkan lah Bu di YouTube. Yang mana? Yang pertemuan kemarin. Berarti yang statika yang minggu kemarin ya? Belum. Ya, Berarti yang minggu kedua. minggu kedua. Nanti ya. Nanti tak masuknya. Tandanya besok. Itu tak masuknya. Ini ada 2 contoh soal, tapi ini masih berkaitan dengan resultan gaya. Kalau 2 contoh soal ini, mau saya tambah 1 soal lagi untuk yang kesetimbangan benda tegar. Kita pakai 3 syarat dari kesetimbangan benda tegar. Ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Ini kita ya. Ini nanti kita bahas setelah maghrib ya, kan kita kelas sampai jam 7 teman.
NM. Nanti habis maghrib kita bahas ini ya. Kita break dulu menunggu maghrib, nanti kita ketemu lagi jam 18.15 ya. Iya, Bu. Kita close dulu aja ya ini ya. Nanti join lagi di linknya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul kapan Jumadu? Info. Ramai gini, ramai. Ruwet. Jumat. Wah, waku ngumpul nak warung kopi di benar ada kabin. Barang enak di par. Ini loh, nek teko UMS arek akeh yo. Dene warungnya Habib cukup ta. Iku ae Nah, saya Tele warungnya Nuril lae kesuwen. ora pun wedoke. nah saya Toba. Jelas aku wedoke. Ngebet, ke kafe. iku lho ketume lho sing organisasi lho kan anu sih. Tak ketume lho, gak muncul blas. Iya, Kepo. Pak Tum. Lu Asmar ya? Arek teko UMS iki arek piro? Durung paham iki. Sidong ngopi kapan kok? Baru tak bales wong. Ngene ae. Jumat. Hari Jumat, hari Isya. Gak Ya kemes. gak apa-apa sih. Terus awak dhewe kumpul iku mari magrib, ape-ape magrib.
Update terus update nang grup. Siap. Semangat. Iki jelasin Andi. Jelasin ta, Pen. Yo. Ayo Gak ini push rank. Ya, ayo wis serang ayo. Goblok.